Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati akhirnya ditahan menyusul 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua lainnya. Sebelumnya banyak pihak yang bersuara meminta Putri juga ditahan. Apa arti penahanan Putri ini dan mampukah memenuhi rasa keadilan di masyarakat? Kita bahas bersama pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho. Pak Hipnu, selamat malam. Pak Hipnu, selamat malam. Iya, selamat malam, Mbak. Pak Hipnu, Putri Sambo akhirnya ditahan, Iya, Kapolri sebut untuk mempermudah pelimpahan berkas tahap 2 dan tersangka ke jaksa. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah ini juga memenuhi prinsip equality before the law yang mungkin sudah ditegakkan oleh pihak kepolisian? iya. Ya kita apresiasi dari langkah Pak Kapolri sudah melakukan suatu upaya paksa penahanan. Upaya paksa penahanan itu adalah dalam rangka untuk kepentingan subjektivitas penyidik dalam hal ini. Jadi subjektivitas penyidik dalam hal perkara itu terkait adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, mengulangi suatu tindak pidana. Nah, subjektivitas penyidik Bareskrim dalam hal ini adalah tadi yang disampaikan Pak Kapolri dalam rangka persiapan penyerahan berkas perkara ke kejaksaan. Ini sehingga jangan sampai nanti seandainya besok Senin itu belum dilakukan suatu paksa penahanan akan kesulitan. Ya mungkin kalau sealan sakit lah, tidak di tempat lah dan sebagainya. Ini menjadikan suatu Bareskrim kurang profesional sehingga dengan langkah-langkah ini yang walaupun secara luas agak sedikit terlambat kan gitu kan. Karena masyarakat pengennya kan begitu tersangka dilakukan suatu upaya paksa penahanan. Tapi rupanya Bareskrim punya pertimbangan dan kemanusiaan dan itu saya kira juga bagus, apresiasi sekali ya. Dan langkah-langkah sekarang baru dilakukan suatu penahanan dalam rangka mempercepat penyerahan berkas perkara. Jadi penahanan hanya 2 hari, Mbak. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Senin sudah dilimpahkan kepada jaksa. Padahal kalau kita lihat dalam undang-undang, Bareskrim itu punya kewenangan 60 hari. Dan gitu loh. Iya. Jadi artinya ini tidak bisa disebut sebagai prinsip equality before the law? Ya, Karena cuma 3 hari? iya, ya bisa begitu, Mbak. Bisa begitu, kan gitu. Bisa begitu karena tidak sejak awal kan itu loh. Tapi kepentingannya adalah kepentingan dalam rangka penyerahan berkas perkara. Memang ini ya boleh dikatakan kalau prinsip ya tidak ada belum ada kesamaan lah ya, belum ada kesamaan apalagi equality before the law terhadap kasus tindak pidana yang lain yang terhadap kasus-kasus yang lain pun kemarin kalau kita lihat kan Balai Pemasyarakat ya LP kan ada 26 kalau nggak salah yang terkait dengan terhadap seorang perempuan berhadapan hukum yang mempunyai anak kecil. Nah ini ya mencoba makanya kemarin kita coba disarankan di beberapa media apakah tidak jalan tengah, Mbak. Kan upaya paksa penahanan itu ada 3 jenis, ada di tempat rutan, ada di tempat rumah, ada tahanan kota. Lah di tempat rumah dan tahanan kota itu salah solusi. Namanya juga penahanan kan itu loh. Dan itu dijelaskan dalam undang-undang. Ketimbang sama sekali ditahankan dan tidak ditahan. Tapi ya rupanya itu sudah selesai lah, sudah selesai karena sekarang sudah tinggal pelimpahan dan kita berikan apresiasi dalam waktu 3 kali 24 jam ini kan segera akan diserahkan sehingga semua berkas perkara, barang bukti, termasuk tersangka, tidak ada suatu kesulitan dalam penyerahan kepada kejaksaan. Lalu Pak Hipnu, kalau salah satu alasan Putri tidak ditahan sebelumnya kan karena pertimbangan kemanusiaan, punya anak balita. Tapi Kapolri tadi Ya, sebut masih bisa bertemu dengan anak-anaknya. Apakah ini kemudian hal yang biasa atau masih terbentuk keistimewaan terhadap seorang Putri Chandrawati? ya sebetulnya begini, dalam hal perempuan berhadapan hukum istilahnya, hak-hak itu ada, Mbak. Hak-hak itu ada. Jadi jangan dikira di LP itu dia bisa ketemu, oh bisa. Hmm. Anaknya bisa, di rutan yang lain bisa ada tempat khusus. Memang tampaknya lembaga pemasyarakatan belum merupakan tempat yang khusus spesial gitu loh. Ini yang dikhawatirkan terhadap anak-anak melihat suatu rumah tahanan, ada suatu beban psikologis kan itu loh. Ini juga jadikan PR ke depan. Mungkin Dirjen lembaga pemasyarakatan akan membuat suatu tempat khusus bagi perempuan berhadapan hukum yang mempunyai anak. Kan kalau nggak salah maksimal 2 tahun itu mempunyai hak kewajiban terhadap
ibu untuk bisa bertemu dengan anaknya, apalagi terkait menyusui gitu. Nah, itu dia soal peraturan Mahkamah Agung nomor 6 2017, koreksi saya kalau salah ya Pak. Ini kan Ya, mengatur soal bagaimana perlakuan yang seharusnya atau hak-hak seorang ibu yang punya anak atau seorang perempuan, katakanlah seperti itu. Apakah ini kemudian sudah sesuai dengan apa yang diterapkan kepada Putri? ya, sudah sesuai, sudah sesuai. Karena makanya ini yang harus menjadikan catatan kita. Sebetulnya walaupun ditahan pun bukan berarti tidak bisa hubungan dengan keluarga, apalagi anaknya. Itu yang harus dicatat gitu loh. Sehingga walaupun ditahan, kan ditahan itu kan sebetulnya dalam rangka upaya pemeriksaan. Dalam upaya untuk ada kekhawatiran. Jadi bukan dalam hal sebagai bentuk pembalasan, enggak. Enggak. Upaya paksa dilakukan adalah dalam rangka upaya untuk tidak mengulangi barang bukti. Jadi kalau besok itu ditahan di kejaksaan, adalah dalam rangka upaya setiap kali jaksa memerlukan suatu tambahan seandainya atau memerlukan suatu sidang yang begitu cepat, tidak ada alasan untuk mundur, tidak ada alasan karena sakit, tidak ada alasan yang lain. Ini yang harus dilihat bahwa upaya paksa dilakukan dalam rangka percepatan sistem peradilan pidana karena peradilan kita adalah menganut asas cepat dan biaya ringan. Nah, lalu Itu, Mbak. bagaimana dengan persidangan nanti untuk kasus seperti Putri? Katakanlah yang bisa dikatakan ibu punya anak balita sesuai sama keputusan MA ya? Iya, di pengadilan juga ada terkait dengan tempat-tempat seperti itu. Jadi tidak ada suatu yang menjadikan kekhawatiran seandainya nanti dilimpahkan di pengadilan, maka yang berhak melakukan penahanan juga pengadilan. Bagaimana upaya pengadilan itu melakukan upaya paksa dalam rangka juga ketepatan sidang. Kan itu. Karena namanya sidang peradilan itu banyak sekali perkara, sehingga jangan sampai ketika jaksa melakukan pemanggilan tersangka, itu tersangka mangkir atau tidak di tempat. Itu. Jadi upaya-upaya paksa itu kalau kita lihat hukum itu melihatnya suatu yang positif. Sehingga jangan sampai ada suatu yang terelakkan atau menghindar dari suatu persidangan. Ini Mbak yang dilakukan kita jadi jangan sampai upaya paksa penahanan itu sebagai upaya pembalasan, penyiksaan, enggak. Itu percepatan. Makanya sebetulnya kalau suatu tersangka itu kooperatif, itu sebenarnya tidak perlu. Tapi permasalahannya kadang-kadang kan tidak kooperatif gitu loh Mbak. Ini yang jadi masalah kenapa sehingga upaya paksa itu harus dilakukan dengan penahanan. Sehingga ketepatan waktu yang diinginkan oleh jaksa atau oleh hakim adalah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, kalau selama ini kan juga beberapa masyarakat curiga akhirnya Putri mungkin tidak akan ditahan karena kuatnya pengaruh Sambo. Tapi kan hari ini dibuktikan, akhirnya Putri ditahan. Apakah ini bukti Polri berhasil menyingkirkan pengaruh Sambo yang disebut masih cukup kuat? Ya, dalam hal penyelesaian hukum sebetulnya tidak ada pengaruh dan tidak pada pengaruh. Yang ada adalah bukti, dan itu. Artinya siapapun, ya pejabat apapun yang melakukan kejahatan berdasarkan bukti cukup tidak akan mengelak. Ingat bahwa ada asas hukum actorio onus probandi. Barang siapa menuduh harus membuktikan. Nah, bukti-bukti ini yang harus terus dikembangkan. Bukti-bukti ini harus dipersiapkan. Baik oleh penasihat hukum, baik oleh jaksa yang akan membuktikan, harus selaras. Apakah nanti bukti itu mempunyai nilai? Apakah bukti itu diperoleh dengan suatu keterangan yang benar? Apakah bukti itu mempunyai kekuatan yang maksimal? Ini yang dilakukan, Mbak. Sehingga dalam upaya-upaya paksa itu hanya sebagai bagian bentuk penyelesaian suatu persidangan. Mempercepat saja. Sehingga yang saya khawatirkan, gini, dalam suatu studi hukum, ya, jenis penahanan itu ada penahanan di penyidik, ada penahanan penyidik itu punya waktu 60 hari, Mbak. Kemudian jaksa punya waktu 50 hari, kemudian pengadilan punya waktu 90 hari. Kan gitu loh, kalau kita lihat di dalam ketentuan hukumnya. Sehingga kalau seandainya dalam waktu itu tidak sampai perkara selesai, maka demi hukum terdakwa harus dilepaskan. Tapi dilepaskan bukan dalam arti bebas, perkara tetap berlanjut. Tapi negara dalam hal ini penyidik, jaksa, hakim tidak punya hak lagi untuk melakukan suatu upaya paksa penahanan. Ini yang harus kita awasi sehingga kejaksaan betul-betul secepatnya melimpahkan persidangan dan pengadilan juga secepatnya menyidangkan, tidak bertele-tele
sesuai dengan jadwal sehingga putusan yang diharapkan demi pembuktian itu dan keinginan masyarakat benar-benar perkara ini cepat selesai. Begitu, Mbak. Baik Pak Hipno, ini sebelum kita lanjutkan perbincangannya saya akan putarkan kembali, mungkin Anda baru bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, ini adalah pernyataan Kapolri terkait keputusan pihak kepolisian yang mulai hari ini menahan Putri Chandrawati di rutan Mabes Polri. Untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Jadi ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi Saudara PC. Baik, kita kembali ke Pak Hipnu. Pak, pertanyaan saya soal kasus yang melibatkan Putri Chandrawati. Ini kan ada unsur dugaan pelecehan yang kemudian disebutkan dari awal. Bagaimana kemudian proses persidangan ini berlangsung, tapi tetap memenuhi hak-hak perempuan yang masih dikatakan sebagai terduga korban? Iya, prinsip persidangan peradilan pidana adalah terbuka untuk umum. Itu titik. Kecuali dalam hal kasus anak dan kesusilaan. Oleh karena itu, persidangannya adalah tetap terbuka untuk umum. Kecuali nanti terhadap pembuktiannya, Mbak. Pembuktian terkait pelecehan misalkan motif, nah itu bisa dilakukan tertutup untuk umum. Ini yang harus kita pahami. Jadi bukan terus peradilan tertutup untuk umum, enggak. Peradilan terbuka untuk umum. Karena dampaknya kalau sampai peradilan tertutup untuk umum atau sampai lupa dalam 197 KUHP bisa batal itu, Mbak, risikonya kan. Ini yang harus kita perhatikan bersama untuk sebagai pendidikan bahwa peradilan itu terbuka untuk umum kecuali anak-anak dan kesusilaan. Oleh karena itu nanti seandainya terhadap motif yang terkait dengan pelecehan seksual bisa dilakukan. Itu pun persetujuan antara penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Apakah ini dilakukan tertutup atau bagaimana? Karena melihat saksi atau akan diceritakan terkait dengan tanda petik kesusilaan atau pornografi ataupun bahasa-bahasa yang tidak pas untuk disampaikan dalam terbuka. Ini yang juga. Jadi bukan kuasa sebagai kewenangan hakim, tapi juga dikoordinasikan karena melihat bahwa akan yang disampaikan dalam sidang motif itu terkait dengan hal-hal yang bersifat privasi, sehingga khusus dalam pembuktian loh, Mbak, bisa dilakukan. Tapi dalam pemeriksaan yang lain, wajib hukumnya terbuka untuk umum. Kenapa terbuka untuk umum? Karena supaya bisa melihat. Prinsip peradilan kita adalah public hearing, sehingga jangan sampai terjadi error, jangan sampai terjadi kesesatan, mistake. Nah ini jangan sampai. Sehingga kita yang sudah berlama-lama dalam rangka mempersiapkan ini menjadi sesuatu yang bermasalah di kemudian hari. Itu yang kita tidak inginkan. Artinya proses persidangannya nanti bisa dengan proses terbuka tertutup ketika bicara soal motif yang masih menyangkut dugaan pelecehan, kemudian terbuka untuk sisanya. Bisa. Makanya kita melihatnya seperti itu. Tapi prinsipnya terbuka untuk umum. Semuanya terbuka umum. Khusus yang menyangkut pelecehan, khusus yang menyangkut kesopanan, bisa dilakukan. Bisa loh, tidak wajib loh. Karena ini tidak mutlak suatu perkara ini adalah perkara kesusilaan, bukan. Tapi terkait kesusilaan, gitu loh, Mbak. Ini harus dipahami. Kalau perkara itu khusus kesusilaan, misalkan perkosaan, perzinahan, semuanya dari awal persidangan terbuka langsung tertutup. Tapi ini tidak. Ini hanya motifnya. Jadi kita harus ada kesepakatan, gitu loh, ya. Pak Hipnu, KAI kan merekomendasikan para hakim untuk ditempatkan di safe house. Ini hakim-hakim yang akan menangani perkara Sambo. Perlukah itu kemudian dilakukan dan bagaimana kemudian menjaga independensi para hakim nanti ketika menangani perkara ini? Ya, kalau menurut saya tidak perlulah. Situasi sudah keaman kok. Dan Pak Sambo kan bukan polisi lagi kan gitu. Kita biasakan dalam situasi negara ini dalam keadaan aman, peradilan juga dalam keadaan aman kan gitu. Justru yang kita pikirkan adalah bagaimana
menilai barang bukti di persidangan nanti gitu loh. Ini yang kita lihat. Kalau penempatan dipindah saya kira sepakat, Mbak. Karena di Jakarta Selatan itu kan tempatnya sempit dan banyak sidang yang lain. Jadi jangan sampai pengunjung yang hadir itu mengganggu persidangan yang lain. Ini catatan. Jadi perpindahan itu dalam rangka keleluasaan masyarakat, keleluasaan penasihat hukum, keleluasaan jaksa untuk melihat secara jernih tanpa adanya hiruk pikuk di luar persidangan. Ini yang kami catat. Jadi perpindahan suatu yang bagus dalam rangka untuk persiapan persidangan yang betul-betul bisa dilihat oleh semua masyarakat dalam rangka melihat suatu sidang itu. Baik, terima kasih pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.